warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yulian Ramadhani, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi penyakit tropis, khususnya yaitu penyakit difteri, tetanus, dan juga rabies. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyakit difteri. Penyakit difteri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Corynebacterium diphtheriae, di mana penyakit ini menyerang selaput lendir pada hidung dan juga tenggorokan, bahkan juga dapat mempengaruhi kulit juga. Difteri ini termasuk ke dalam penyakit menular dan juga termasuk ke dalam penyakit infeksi yang dapat mengancam jiwa. Penyebaran dari difteri sendiri dapat melalui partikel udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka terinfeksi kuman difteri. Tempelnya Corynebacterium diphtheriae merupakan dasar patofisiologi dari difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotoksin yang akan menyebabkan reaksi inflamasi lokal dan akan diikuti dengan kerusakan jaringan dan juga nekrosis. Corynebacterium diphtheriae ini melepaskan toksin, di mana toksin ini terdiri atas dua macam protein. Yang pertama yaitu A dan B. Fragmen B bertugas untuk membukakan jalan bagi fragmen A untuk masuk ke dalam sel. Kemudian fragmen B ini akan membentuk ikatan dengan sel host yang rentan dan akan menyebabkan kerusakan atau hancurnya lapisan membran lipid. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai penyakit tetanus. Tetanus sendiri adalah penyakit atau kondisi di mana terjadi tegang atau kaku di seluruh tubuh yang diakibatkan oleh infeksi kuman. Tetanus disebabkan oleh bakteri bernama Clostridium tetani yang biasa atau banyak ditemukan di debu di tanah ataupun di kotoran hewan. Patofisiologi tetanus ini dimulai ketika bakteri Clostridium tetani masuk ke dalam luka sebagai port di entry. Clostridium tetani yang berhasil masuk akan mengeluarkan neurotoksin. Jadi neurotoksin ini adalah toksin yang akan menyerang sistem saraf. Jadi pertama-tama luka yang terkena atau terinfeksi oleh virus Clostridium tetani ini akan mengalami anaerob, di mana kondisi anaerob ini selanjutnya akan menjadi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan atau perkembangan dari si bakteri Clostridium tetani tadi. Selanjutnya, setelah bakteri Clostridium tetani yang berhasil menginfeksi tubuh, khususnya sistem saraf, ini akan menimbulkan beberapa masalah. Yang paling parah yaitu kekakuan dan juga kejang pada tubuh. Diikuti dengan masalah-masalah lain seperti aritmia, keringat berlebih, hipertermia, dan takikardia. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi rabies. Jadi kita harus tahu dulu nih rabies apa. Jadi rabies ini adalah penyakit infeksi menular di mana ini disebabkan oleh virus rabies. Biasanya ini penularannya disebabkan oleh saliva dari hewan seperti kera, anjing maupun kucing yang terkena virus rabies. Patofisiologi dasar dari rabies ini diawali dengan masuknya virus yang dibawa oleh gigitan ataupun cakaran dari hewan peliharaan tadi seperti kera, kucing maupun anjing yang sudah terinfeksi oleh virus rabies. Lalu virus ini yang masuk ke dalam tubuh manusia selanjutnya akan mengalami replikasi secara lokal. Lalu virus ini akan menyebar melalui neuronal. Jadi virus ini menyebar melalui sistem saraf perifer kemudian ke sistem saraf pusat. Jadi masa inkubasi virus rabies pada manusia ini rata-rata yaitu 2-18 minggu. Nah, setelah sistem saraf pusat tadi berhasil dituju oleh virus tadi, kemudian virus ini akan menginfeksi seluruh sel-sel neuron yang ada di dalam tubuh, terutama sel-sel limbik, hipotalamus, dan juga batang otak.
Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai patofisiologi penyakit-penyakit tropis khususnya difteri, tetanus, dan juga rabies. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.